Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa menarik kesimpulan ya dari belum kesimpulan Gus, kita masih awal Gus. Iya. Jangan maksud saya ya. Dengan keterangan beliau yang mewakili MUI yang asalnya memberikan fatwa haram tentang sonhorek, agaknya beliau lunak dengan pengecualian. Itu artinya teman-teman sonhorek di Jawa Timur khususnya harus terus berkarya, tentu dengan catatan selama tidak ada unsur pidananya. Saya kira sonhorek harus tetap jalan. Karena apa? Sonhorek yang saya amati, saya di Kediri, itu dapat mempersatukan loh. Sonhorek itu mempersatukan itu tidak hanya pengajian. Saya khawatir dengan fatwa MUI berkaitan mengganggu kebisingan, nanti sholawatan Habib saya itu bisa kena loh. Itu sonnya luar biasa itu. Nanti Gus Gondrong juga kan gitu, walaupun itu di lapangan. Tapi di lapangan pun ketika kita berbicara tetangga, apakah panitia juga menyeleksi ada orang sakit atau tidak seperti yang ditakutkan Kiai? Belum tentu juga. Gitu loh. Jadi yang saya sesalkan, fatwa MUI ini terlalu gegabah. Jadi kalau kita berbicara son, berarti itu barang. Sama kita pakai filosofi palu. Tahu palu? Palu itu kalau digunakan maku untuk membangun rumah, itu manfaat, maslahat atau mudarat? Manfaat. Tapi kalau palu buat mukul kepalanya mahasiswa, bocor, maka jadi mudarat. Nah sekarang persoalannya apa tentang sound system horek? Volume. Nah itu sebelum memberi fatwa harusnya kiai-kiai kami yang di Jawa Timur ini harus merangkul bukan memukul, harus mengajak bukan mengejek gitu loh. Dirangkul dulu, dipertemukan. Sound system itu mas ya, itu dapat menciptakan perekonomian ketika sound horek itu gerak, itu satu sound system. Apalagi kalau battle sound itu perkumpulan sound konser di lapangan, wah itu ekonominya luar biasa. Nah kalau itu dikombinasi ulama dengan pengusaha sound system, ulama sebagai penasehat, ulama sebagai konsultan, maka bagaimana hasilnya parkirnya, bagaimana hasil tiketnya, kan bisa itu untuk disisihkan untuk anak yatim dan kaum duafa. Tapi saya kaget Gus Rofi mengatakan MUI gegabah, bahasa gegabah. Nah makanya begini, mengapa saya katakan gegabah? Kalau dari keterangan beliau tadi, saya bisa menyimpulkan ada pengecualian. Padahal yang namanya fatwa haram, contoh, babi haram, tidak ada pengecualian, haram ya haram. Tapi ketika ada pengecualian, berarti teman-teman sound system horek ini dibolehkan dengan catatan, berarti suaranya dikurangi, kan begitu. Ya inilah saya katakan gegabah sehingga terjadilah pro dan kontra. Di kiai kami di NU, Yai Muafik juga beda pandangan dengan MUI. Berarti kan ini bermasalah fatwa ini. Padahal yang namanya fatwa itu harus diikuti oleh umatnya. Tapi ketika itu menimbulkan pro kontra, maka ulama yang ada yang memberikan fatwa itu bisa dipertanyakan tentang Kiai komentar dulu sebagai yang mengeluarkan fatwa. Kalau mengatakan gegabah, andaikan panjenengan mengikuti proses, kami tidak pernah ada satu peristiwa momentum memutuskan fatwa yang lebih lama daripada soal sonhorek. Kami 3 jam itu hearing, melakukan eksplorasi semua, dari beliau, bahkan dari beliau semua, dari beliau bertiga semua bersuara. Kami hadirkan juga dari guru besar THT, Prof. Nyilo Purnami, beliau juga memaparkan itu semua. Jadi kalau dikatakan gegabah, kami akan membantah itu tidak betul. Kemudian mohon maaf, kalau kemudian Anda menyamakan, misalnya para kiai di Bahsul Masail dengan gus-gus yang membolehkan, itu jangan dikira itu satu keilmuan. Di bidang kedokteran, dokter itu spesialisnya macam-macam dan banyak. Dan mohon maaf, yang membolehkan itu kita tolok ukur keahliannya di bidang fikih sudah teruji atau belum. Atau jangan-jangan dia hanya penceramah. Penceramah tidak harus menguasai ilmu Quran hadis. Penceramah tidak harus menghafal alfiyah. Dia cukup bercerita. Tapi bagi kami di komisi fatwa tidak bisa. Kami sekali lagi, kalau kemudian hasil komisi fatwa disamakan dengan hasil dari ceramah beberapa tokoh,
Itu sama seperti hasil temuan dari dokter kemudian diukur dengan hasil AI misalnya. Jadi mohon maaf. Nggih, Yai, maksud saya begini, Yai. Ulama itu kan harus bijak cara menyikapinya. Jadi perkumpulan sound system ini kan banyak di Jawa Timur, Yai. Ketika seorang ulama memberikan fatwa haram, ini berdampak loh pada keluarganya. Berdampak pada anak-anaknya yang sekolah. Itu bapak kamu itu jualan barang haram. Image-nya seperti itu, padahal beliau ini mengikuti apa kemauan dari tuan rumah itu sendiri. Nah sekarang kalau MUI mempermasalahkan masalah suara karena berhubungan dengan THT misalnya, berarti kan ini ada nasihat. Ulama itu kan memberi nasihat dulu, ya, dikumpulkan semua paguyuban sound system, tolong ini berdasarkan masukan-masukan yang ada, termasuk orang sakit dan lain-lain. Nah itu jauh lebih bijak, ya. Karena panutan kami ini kan ulama. Ketika ulama menjustifikasi, memvonis haram langsung, nah ini akan mematikan perekonomian termasuk pemilik dari sound system dan dampaknya perekonomian yang ada di daerah-daerah. Nah jujur aja, sound system ini ya, kenapa sih di Timur Tengah itu perang suku, perang antar agama, perang antar golongan? Jawabannya satu, Mbak Yai Sutejo, karena di sana nggak ada sound horeg. Itu aja. Coba kalau ada sound horeg, ya bisa kumpul, bisa guyup gitu. Makasih. Saya nanya, waktu di kumpul-kumpul itu selain Mas David, apa Brewo ada diundang juga? Ada Mas Brewo ada. Dari Blitar kalau nggak salah ada Vasco Senggo ya? Ya, itu memang diundang. Enggak ada. Senggo terus beli Kediri BJ. Sampai itu masih Boleh itu pakai diundang mic, nggak? Gus. Diundang nggak? Sebenarnya Pak Brewo juga kita undang ya, Mas David. Tapi iya, kalau Mas kalau David. saya enggak punya sound, saya punya restoran Kampung Family Pak Sutejo. Cuman Untuk apakah sudah representatif yang diundang itu aja sih. iya. Apa BJ apa yang terkenal Kediri ya? BJ Hunter, BJ. Iya. Oh, Bejanto. Jadi maunya saya daripada fatwa ini menimbulkan pro kontra termasuk di ruangan ini, berarti kan kurang komunikasi yang baik. Toh teman-teman sound system, pengusaha ini rata-rata intelektual kok orangnya. Kalau itu diajak omong, nggak bakalan terjadi pro kontra seperti ini gitu loh. Ini hiburan rakyat, cuman perlu dikemas, perlu dipoles, perlu dirangkul. Seperti itu. Terima kasih. Pak Kiai, tanggapi dulu boleh Pak Kiai. Oke, jadi pada intinya ini karena di Jawa Timur memang sedang merebak, lalu kemudian sampai ke beberapa daerah di Jawa Tengah misalnya, itu aturannya sudah ditegakkan dulu. Jadi intinya, kalau kemudian dari dulu misalnya di masing-masing kabupaten kota itu aturan perda misalnya, ataupun pergub, ataupun regulasi yang lain sudah ada, dan polisi sudah bisa mengamankan, tidak perlu kami dari MUI kemudian sampai terlibat semacam ini. Jadi sekali lagi, karena memang mohon maaf Mbah, jadi perlu kita sebut seperti tadi. Saya pernah mendengar dari anggota dewan, memang beberapa pejabat kita itu ketika ada orang melanggar 1-2 itu dibiarkan dulu. Baru nanti kalau sudah melanggar banyak, baru digusur. Nah semestinya kan sejak awal itu sudah dibuat regulasi, sudah diatur, sehingga kemudian ini tidak sampai berkecamuk seperti sekarang. Nah kalau kemudian sekarang sudah seperti ini, kami yang sudah di MUI sudah melalui prosedur yang tepat, di luar masih dikritik. Jadi, tapi tidak ada masalah, matur nuwun. Yang terpenting dari teman-teman Mas David dan lain sebagainya, sebenarnya sudah sudah hampir reda sebenarnya di Jawa Timur, tetapi di media sosial memang tidak pernah selesai. Mas David ingin menyampaikan sesuatu ke MUI? Ya, sebenarnya kami ini mau diatur, tapi tidak mau dilarang. Mungkin seperti itu. Kan bahasanya seperti itu. Kita mau diatur, tapi jangan sampai dilarang. Karena banyaknya orang yang memang menggantungkan hidup daripada kegiatan sound horeg ini, sangat banyak sekali. Kita aja di Kabupaten Malang misalkan ya, kita ambil contoh di Kabupaten Malang. Anggota saya itu 1.200 rental sound. Khusus di Kabupaten Malang. Mungkin kalau saya bilang di Jawa Timur bisa sampai 15.000. Karena satu kabupaten anggap aja 1.000 rental. Real. Ini. Jadi maksud Mas David ketika ada cap haram tersebut akan ngefek banget ke semua anggota? Pasti sangat ngefek. Cuman ya itu tadi kita kembalikan lagi, kita mau diatur tapi jangan dilarang.
kalau masalah itu. Pengusaha Son Horeg mau diatur tapi tidak mau dilarang ditanggapi